Ketika ada saudara berkunjung, ajak saja mereka makan di luar. Tidak perlu repot memasak di rumah. Jika tiba-tiba ada teman lama, bahkan teman sekolah, yang bertahun-tahun menghilang lalu mendadak menghubungi, anggap saja pesannya tidak pernah ada. Jangan terburu-buru membalas. Saat seseorang meminta bantuan, tunjukkan bahwa itu bukan hal sepele. Biarkan mereka tahu bahwa apa yang diminta membutuhkan tenaga dan risiko besar. Sebaliknya, ketika kamu mengundang teman atau rekan kerja untuk makan bersama, tampilkan dirimu sebagai orang yang sangat royal. Saya pernah membeli mobil seharga ratusan juta rupiah. Suatu hari, seorang kerabat jauh menumpang mobil saya. Mungkin karena tidak paham, begitu masuk ia langsung berkomentar, "Mobil begini saja, kamu beli berapa?" Dulu, mungkin saya akan membalas dengan nada tinggi dan menyebutkan harga aslinya. Tapi kali ini tidak. Saya hanya berkata, mobil bekas, belinya kredit, cicilannya berat, tiap bulan lebih dari 10 juta. Sekejap saja ekspresinya berubah. Senyumnya merekah, lalu ia berkata, "Tenang, kamu masih muda." Dari situ saya belajar, tidak semua orang perlu tahu kenyataan yang sebenarnya. Untuk kamu yang masih lajang, saat teman ulang tahun, jangan habiskan uang puluhan juta untuk pesta. Jangan pula sibuk membawa kue dan kejutan besar. Cukup kirim amplop berisi uang. Percayalah, meski nilainya lebih kecil, responsnya justru lebih tulus. Manusia cenderung menghargai apa yang mereka terima langsung, bukan pengorbanan yang tidak terlihat. Sekarang dengarkan kisah berikutnya. Seorang perempuan berhasil menjual mobil sport mewah dan mendapatkan komisi besar. Ia menemui ayahnya yang sudah lama berkecimpung di dunia bisnis dan bertanya, "Ayah, apakah aku perlu mentraktir rekan kerja besar-besaran? Aku takut mereka iri." Ayahnya menggeleng. "Daripada mentraktir rekan kerja, lebih baik bahagiakan pelangganmu. Daripada sibuk membangun relasi horizontal, bangun koneksi yang berpengaruh." Perempuan itu pun mengundang pelanggannya menikmati afternoon tea di hotel bintang 5 lengkap dengan layanan spa. Pelanggan sangat puas. Keesokan harinya, ia kembali dan membeli mobil yang lebih mahal. Komisi perempuan itu melonjak tajam. Ia kembali bertanya pada ayahnya, "Apa perlu aku mengundangnya lagi?" Ayahnya menolak. "Efeknya akan hilang. Kali ini cukup kirim amplop." Dengan ragu, ia menuruti saran itu. Tak lama kemudian, pelanggan tersebut datang lagi membawa 2 temannya. Mereka membeli beberapa mobil sekaligus. Saat itulah ia sadar, ayahnya sedang mengajarinya strategi kelas atas. Sejak itu, setiap pelanggan yang membawa referensi, ia selalu mengirim hadiah kecil dan angpau sebagai tanda penghargaan. Dalam waktu kurang dari setahun, ia menjadi penjual terbaik nasional. Komisi mengalir deras, bahkan perusahaan menghadiahkannya mobil baru. Suatu hari adik iparnya ingin membeli mobil lamanya dengan harga jauh di bawah pasar. Ayahnya melarang. Mobil itu justru dijual ke orang lain dengan harga tinggi. Setelah transaksi selesai, ayahnya meminta sebagian uang itu diberikan kepada adik iparnya. Putrinya bingung, kenapa harus serumit ini? Ayahnya tersenyum dan berkata, "Jika kamu menjual murah sejak awal, dia tetap tidak akan berterima kasih. Tapi ketika dia melihat nilai sebenarnya, lalu kamu membantunya, rasa utang budinya akan jauh lebih besar." Disitulah pelajarannya. Keuntungan sejati tidak datang dari kerja keras semata, tetapi dari cara berpikir. Bukan soal seberapa kuat tenaga yang dikeluarkan, melainkan dari posisi dan strategi dalam permainan. Dunia ini tidak digerakkan oleh uang atau kekuasaan, tetapi oleh mereka yang memahami aturan mainnya.